Bayangkan, bagaimana jika semua ujian hidup yang kita alami, rasa sakit, kehilangan, kegagalan, ternyata bukan musibah, tapi panggilan. Panggilan untuk pulang. Pulang kepada Zat yang menciptakan kita, yang selalu menunggu kita dalam senyap, dalam cinta, dalam rahasia yang hanya diketahui oleh para pencarinya. Ada jalan yang ditempuh oleh para kekasih Allah. Sebuah jalan sunyi, penuh air mata, namun dipenuhi cahaya di ujungnya. Bukan sekadar hidup biasa. Ini adalah perjalanan ruh menuju asalnya, menuju cahaya, menuju Allah. Dan inilah rahasianya, makom-makom suci yang harus dilalui oleh setiap ruh yang rindu pulang. Bukan sekadar ilmu, ini adalah peta bagi mereka yang berani menempuh jalan panjang menuju Tuhan. Siapkah engkau mendengarkannya? Rahasia perjalanan ruh menuju Allah. Dalam perjalanan spiritual seorang sufi, terdapat satu hal yang selalu menjadi pusat perhatian. Bagaimana ruh seorang hamba bisa sampai kepada Tuhannya. Perjalanan ruh bukanlah perjalanan fisik, ia adalah perjalanan batin, perjalanan rasa, perjalanan makna yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terbangun. Tidak semua orang mampu menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat sebuah ruh yang sedang berkelana mencari sumber asalnya, yaitu Allah yang Maha Cahaya. Setiap manusia membawa satu misi suci dalam hidupnya, yakni kembali kepada Allah dalam keadaan suci, sebagaimana ruh itu ditiupkan ke dalam jasadnya dalam keadaan bersih. Namun, dunia dan segala hiruk-pikuknya seringkali melupakan kita bahwa ada tanggung jawab besar atas diri kita sendiri. Menyucikan ruh dan mengantarkannya kembali ke hadapannya dengan penuh kemuliaan. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai suluk, perjalanan menempuh jalan ruhani menuju hakikat ilahi. Perjalanan ruh itu ibarat seorang musafir yang meninggalkan kampung halamannya menuju satu kota yang penuh cahaya. Di tengah perjalanan, musafir itu akan melewati berbagai medan. Ada padang pasir kegelisahan, ada lembah keraguan, ada gunung hawa nafsu, bahkan ada sungai kerinduan yang mengalir deras. Tidak semua musafir bisa sampai ke kota cahaya itu. Hanya mereka yang tabah, sabar, dan memiliki petunjuk jalan yang benar yang akan tiba di sana. Dalam pandangan tasawuf, makom-makom atau tingkatan perjalanan roh itu bukan sekadar nama atau gelar. Setiap makom adalah pengalaman batin, adalah luka-luka jiwa yang berubah menjadi cahaya. Semakin dalam seseorang menyelami makom-makom tersebut, semakin terang cahaya yang ia temukan dalam dirinya. Namun untuk sampai ke sana, tidak bisa hanya dengan berteori atau mendengar cerita orang lain. Ruh harus mengalami sendiri, merasakan sendiri luka-luka itu, dan kemudian menyaksikan sendiri bagaimana luka itu berubah menjadi pelita. Hikmah di balik semua ujian hidup yang kita alami sebenarnya adalah proses pendewasaan ruh. Setiap kesedihan, setiap kehilangan, setiap luka hati, semua itu bukanlah kebetulan. Allah sedang melatih ruh kita agar kuat, agar layak menampung cahayanya. Ruh yang masih lemah takkan sanggup memikul cahaya yang besar. Maka sebelum cahaya itu dititipkan kepada kita, ruh kita harus dibersihkan melalui ujian-ujian yang seringkali menyakitkan. Para sufi tidak pernah memandang ujian hidup sebagai sebuah musibah semata. Mereka melihatnya sebagai jembatan menuju makom yang lebih tinggi. Di balik setiap kegagalan, tersembunyi pintu rahasia yang mengantarkan ruh kepada kedalaman makrifat. Semakin besar ujian, semakin besar pula peluang seseorang untuk melangkah ke makom yang lebih agung. Oleh karena itu, para sufi justru mencintai ujian. Sebab di balik kepedihan itu, mereka mencium aroma kehadiran ilahi. Dan disinilah letak rahasia terbesar dari perjalanan ruh menuju Allah. Bahwa di balik gelapnya malam ujian, ada fajar yang menunggu. Fajar itu bukan fajar biasa. Ia adalah fajar ruhani, di mana ruh yang lelah akhirnya menemukan ketenangan abadi dalam pelukan cahaya ilahi. Bagi para sufi, hidup bukan sekadar hidup. Hidup adalah perjalanan pulang. Pulang menuju Allah, sang pemilik cahaya. Ujian hidup sebagai gerbang makom ruhani. Setiap orang pasti akan melewati berbagai macam ujian dalam hidupnya. Namun yang membedakan seorang sufi dengan manusia, kebanyakan adalah cara mereka memandang ujian itu sendiri.
Bagi kebanyakan orang, ujian adalah beban. Tetapi bagi seorang pencari Tuhan, ujian justru adalah gerbang, pintu masuk menuju makom ruhani yang lebih tinggi. Tanpa melewati pintu itu, ruh akan tetap berada di tempat yang sama. Tak akan pernah naik derajatnya, tak akan pernah mengenal kedalaman hakikat. Dalam perjalanan makom, seorang hamba harus belajar untuk tidak mengeluh atas apa yang ditetapkan Allah. Sebab setiap ujian yang datang, baik berupa kesedihan, kemiskinan, kehilangan atau kekecewaan, semua itu hanyalah latihan bagi ruh agar terbiasa hidup dalam keridaan. Jika ruh masih memberontak atas takdir, maka perjalanan itu akan terhenti. Ujian yang datang ibarat sungai deras. Kalau tidak berenang dengan ikhlas, maka akan tenggelam oleh arusnya. Para sufi mengajarkan satu sikap mulia dalam menghadapi ujian, menerima tanpa protes, ridha tanpa syarat. Mereka tahu di balik setiap cobaan ada cinta Allah yang tersembunyi. Bahkan dalam kegagalan, Allah sedang menunjukkan betapa lemah kita sebagai hamba. Dan kelemahan itu bukan untuk diratapi, melainkan untuk dipahami sebagai cara Allah mendekatkan dirinya kepada kita. Sebab orang yang merasa cukup dan kuat seringkali melupakan Allah. Tetapi orang yang diuji justru sering memanggilnya dalam linangan air mata. Ada sebuah hikmah besar yang sering tersembunyi di balik setiap ujian. Allah ingin membersihkan hati kita dari cinta dunia. Dunia seringkali membuat ruh menjadi berat, terikat, bahkan terpenjara. Ujian datang untuk menghancurkan belenggu-belenggu itu. Seseorang mungkin tidak sadar bahwa dirinya telah terlalu mencintai harta, jabatan, atau manusia lain. Maka Allah mendatangkan ujian agar ikatan-ikatan itu terputus satu persatu, sehingga ruh kembali ringan untuk terbang menuju cahayanya. Dalam makom ruhani, semakin berat ujian yang dihadapi, semakin besar potensi pencerahan yang akan diperoleh. Para wali Allah bahkan terkadang meminta agar diberikan ujian, bukan untuk menyiksa diri, tetapi agar mereka bisa semakin dekat kepadanya. Sebab mereka paham, di balik setiap cobaan yang pedih, ada limpahan rahmat yang begitu luas. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya terluka tanpa maksud. Luka itu ada agar hambanya bisa belajar bagaimana cara mencintai tanpa syarat. Itulah sebabnya para sufi sering mengatakan bahwa ujian adalah surat cinta dari Tuhan. Surat yang terkadang terasa pahit saat dibaca, tetapi membawa makna yang sangat dalam bila direnungkan. Dan tidak semua orang bisa membaca makna dari surat cinta itu. Hanya mereka yang mau menyelami hakikat, yang mau menyucikan diri, yang akan memahami bahwa di balik air mata ada senyuman Tuhan yang menunggu. Pada akhirnya, seorang sufi akan menyadari bahwa hidup ini bukan untuk mencari kenyamanan, tetapi untuk menemukan kebenaran. Dan kebenaran sejati hanya bisa ditemukan setelah ruh dibersihkan oleh berbagai ujian hidup. Ketika ruh sudah bersih, maka cahaya ilahi akan datang menghampiri, menyinari seluruh jiwa, membawa kedamaian yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di sanalah ruh menemukan makomnya, tempat tertinggi yang selalu dicari-cari oleh para pencinta Tuhan. Makom sabar, cahaya pertama di tengah gelapnya ujian. Dalam perjalanan ruhani seorang sufi, makom pertama yang harus dikuasai adalah sabar. Sabar bukan hanya soal menahan emosi atau diam ketika terluka. Sabar dalam pandangan para sufi adalah kekuatan tersembunyi yang menjadi pondasi seluruh makom selanjutnya. Tanpa sabar, ruh takkan pernah sanggup menembus tabir demi tabir menuju cahaya ilahi. Sebab jalan menuju Allah penuh dengan cabang-cabang duri, dan sabar adalah pelindung kaki ruh agar tidak terluka parah dalam setiap langkahnya. Sabar bukan sikap pasif, justru sabar adalah gerakan batin yang sangat aktif. Saat dunia menghantam kita dengan kesulitan, sabar adalah kekuatan yang membimbing ruh untuk tetap berdiri. Dalam gelombang kehilangan, sabar adalah perahu yang membawa ruh melintasi badai. Dan ketika doa-doa belum juga dikabulkan, sabar menjadi jembatan penghubung antara kerinduan hamba dengan kasih sayang Allah. Maka para sufi tidak memandang sabar sebagai beban, melainkan sebagai karunia agung. Mengapa sabar menjadi makom pertama? Karena dalam setiap perjalanan ruhani, langkah awal selalu dipenuhi rintangan. Dunia akan mencoba menggoda,
nafsu akan terus membisikkan jalan pintas, dan bisikan setan akan mengajak untuk berhenti. Tanpa sabar, semua itu akan membuat ruh patah sebelum sampai. Para wali dan para kekasih Allah pun menjalani perjalanan mereka dimulai dari latihan sabar yang panjang. Bertahun-tahun menghadapi ujian tanpa mengeluh, bahkan tanpa menceritakan luka mereka kepada siapapun, kecuali Allah semata. Sabar itu indah karena Allah sendiri yang menjanjikan balasan tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Dalam firman-Nya Allah berjanji bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini bukan janji biasa. Ini adalah janji kemuliaan. Janji yang menandakan bahwa sabar adalah maqam yang memiliki kedudukan khusus di sisinya. Para sufi menyebut sabar sebagai mahkota pertama dalam perjalanan menuju makrifat. Namun, sabar saja tidak cukup. Sabar harus disertai dengan keikhlasan. Banyak orang yang sabar, tetapi di dalam hatinya masih ada protes kepada Allah. Para sufi tidak berhenti di situ. Mereka berlatih agar sabarnya menjadi sabar yang sejati. Sabar tanpa berharap balasan dunia. Sabar yang bersandar penuh kepada kehendak Allah. Ketika sabar telah menyatu dengan ikhlas, maka ruh akan memancarkan cahaya pertamanya. Cahaya itu kecil, redup, tetapi menjadi awal bagi datangnya pencerahan yang lebih besar. Dalam makom sabar, ruh belajar untuk memahami bahwa waktu Allah tidak selalu sama dengan waktu manusia. Doa-doa yang belum dikabulkan bukan berarti Allah tidak mendengar. Justru terkadang Allah sengaja menunda agar ruh kita semakin dekat kepadanya melalui proses menunggu. Dan proses menunggu itulah latihan ruhani yang paling halus. Tidak semua orang kuat menunggu dengan sabar, tetapi para pencinta Tuhan selalu bersedia menunggu. Karena mereka tahu yang sedang mereka nantikan bukan dunia, melainkan cahaya ilahi itu sendiri. Dan pada akhirnya, sabar akan melahirkan rahasia terbesar. Ketika ruh telah ikhlas menerima segalanya, barulah Allah membuka pintu-pintu hikmahnya. Di balik sabar yang pahit tersembunyi manisnya pengertian tentang hidup. Di balik luka-luka yang dipendam dengan sabar, tersembunyi keindahan hubungan antara ruh dan Tuhan. Maka para sufi berkata, awal perjalanan adalah sabar, puncaknya adalah cinta. Dan cinta sejati hanya akan diberikan kepada mereka yang telah berhasil melewati makom sabar dengan sempurna. Makom ridha, ketika ruh menerima takdir dengan cinta. Setelah ruh belajar sabar, tahap berikutnya dalam perjalanan menuju cahaya ilahi adalah makom ridha. Jika sabar adalah kekuatan untuk bertahan, maka ridha adalah keindahan menerima. Ridha bukan hanya tentang pasrah, tetapi lebih dalam lagi. Ridha adalah ketika hati tidak hanya menerima takdir Allah, tetapi mencintai setiap keputusannya, bahkan ketika itu bertentangan dengan keinginan diri sendiri. Di maqam ridha, ruh mulai merasakan ketenangan yang tak lagi tergantung pada dunia, melainkan murni bersumber dari Allah. Tidak mudah mencapai maqam ridha, sebab yang diterima bukan hanya kebaikan, tetapi juga musibah, kegagalan, bahkan kehilangan orang-orang yang paling dicintai. Disinilah ruh diuji, apakah ia masih bisa tersenyum ketika harapannya diruntuhkan oleh takdir. Para sufi mengajarkan bahwa ridha itu bukan semata-mata pasrah dalam keadaan terpaksa, melainkan bersedia menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah, karena percaya bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik untuk hambanya, bahkan ketika akal kita belum memahaminya. Maqam ridha membuat ruh menjadi tenang di tengah gelombang cobaan. Orang yang telah mencapai ridha tidak akan berlebihan dalam suka dan tidak akan hancur dalam duka. Hidupnya menjadi seimbang karena hatinya telah terpaut kepada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Dan yang paling indah di maqam ridha, cinta kepada Allah mulai tumbuh semakin dalam. Cinta yang lahir bukan karena karunia-Nya, tetapi cinta karena mengenal siapa Allah sebenarnya. Zat yang maha pengasih, maha bijaksana, maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Ridha membuat seseorang bisa melihat hikmah di balik peristiwa yang paling menyakitkan sekalipun. Ketika sesuatu diambil darinya, hatinya tidak memberontak. Sebab ia tahu, Allah tidak pernah mengambil kecuali akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Entah itu di dunia atau di akhirat. Bahkan,
Terkadang Allah mengambil sesuatu hanya agar hambanya lebih dekat kepadanya. Maka bagi para pencari makrifat, kehilangan bukanlah tragedi, melainkan panggilan untuk pulang kepada Allah dengan cinta yang lebih tulus. Dalam maqam ridha, seorang sufi akan mulai mengenal rahasia takdir, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah tertulis dengan sempurna. Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu pun kegagalan, kecuali itu memang bagian dari jalan menuju kesempurnaan diri. Bahkan seringkali kegagalan adalah cara Allah menyelamatkan hambanya dari keburukan yang tak terlihat. Ketika ruh sudah sampai pada pemahaman ini, hatinya akan lapang, matanya akan jernih, dan hidupnya akan dipenuhi dengan kedamaian. Ridha bukan berarti berhenti berusaha. Justru, orang yang ridha tetap berjuang, tetap bekerja, tetap berdoa, tetapi ia tidak lagi diperbudak oleh hasil. Ia berusaha semata-mata karena ingin menjalankan amanah hidup, sedangkan hasilnya sepenuhnya ia serahkan kepada Allah. Inilah ciri khas para sufi sejati. Mereka giat dalam amal, tetapi hatinya selalu tenang, tidak pernah kecewa kepada Allah, karena yang mereka cari bukan dunia, melainkan perjumpaan dengan Sang Kekasih. Dan inilah keindahan maqam ridha. Ketika ruh telah ridha terhadap ketentuan Allah, maka Allah pun akan ridha terhadap hamba tersebut. Di saat itulah rahmat ilahi turun tanpa batas. Cahaya mulai menerangi seluruh jiwa, dan perlahan-lahan ruh merasa semakin dekat dengan asal muasalnya. Kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, penuh cinta, dan penuh kerinduan. Perjalanan belum selesai, tetapi di maqam ridha, langkah ruh mulai terasa ringan. Sebab cinta sudah menggantikan luka, dan kerinduan sudah menggantikan kegelisahan. Maqam syukur, rahasia mengubah ujian menjadi cahaya. Setelah ruh melewati sabar dan ridha, maqam berikutnya yang harus ditempuh adalah maqam syukur. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih kepada Allah. Dalam pandangan para sufi, syukur adalah kemampuan ruh untuk melihat karunia Allah, bahkan di dalam sesuatu yang tampaknya menyakitkan. Syukur adalah cahaya yang membuat ujian hidup berubah menjadi pelita. Syukur bukan hanya pada nikmat yang tampak, tetapi juga pada luka-luka yang tersembunyi, pada air mata yang seringkali tak dimengerti oleh manusia, tetapi dipandang indah oleh Allah. Orang-orang yang berhenti di maqam sabar dan ridha saja belum tentu bisa mencapai maqam syukur. Sebab syukur adalah maqam cinta yang tinggi. Banyak orang yang bisa sabar, banyak pula yang bisa ridha, tetapi sedikit yang mampu bersyukur dalam penderitaan. Para sufi melatih diri mereka untuk bersyukur, bukan hanya saat mendapatkan kenikmatan dunia, tetapi juga bersyukur atas musibah, atas kegagalan, bahkan atas kehilangan. Sebab mereka tahu, apapun yang datang dari Allah pasti mengandung rahmat, meskipun bentuknya ujian. Mengapa syukur itu tinggi? Karena syukur melibatkan pengakuan ruh terhadap kelemahannya, sekaligus pengakuan atas keagungan Allah. Dalam syukur seorang hamba menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, semua adalah pemberian Allah, termasuk napas, waktu, kesehatan, bahkan musibah yang membentuk jiwa menjadi lebih kuat. Syukur bukan hanya soal mulut, tetapi tentang bagaimana ruh tunduk dan sujud sepenuh hati kepadanya, tanpa menyisakan sedikit pun rasa protes terhadap jalan hidup yang telah digariskan. Para sufi mengajarkan bahwa dengan syukur, nikmat yang kecil akan terasa besar. Sebaliknya, tanpa syukur, nikmat sebesar apapun akan terasa kurang. Bahkan yang lebih dahsyat, syukur bisa mengubah luka menjadi anugerah. Seorang sufi yang telah mencapai maqam syukur akan mampu memandang musibah sebagai hadiah dari Allah untuk memperindah ruhnya. Semakin besar musibah, semakin dalam rasa syukurnya, karena ia tahu Allah sedang memberikan sesuatu yang lebih mulia daripada kenikmatan dunia, yaitu kedekatan kepadanya. Ada rahasia besar di balik maqam syukur, yaitu janji Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Ini bukan janji biasa. Ini adalah hukum rohani yang berlaku sepanjang zaman. Para wali Allah mendapatkan karunia luar biasa, bukan semata-mata karena amal mereka, tetapi karena syukur yang terus mengalir dari hatinya. Bahkan ketika Allah mengambil sesuatu dari mereka, mereka tetap bersyukur. Dan itulah yang membuat Allah terus menambah cahaya dalam jiwa mereka, tanpa batas.
Syukur juga melatih ruh untuk selalu melihat ke atas dalam urusan akhirat dan melihat ke bawah dalam urusan dunia. Dengan begitu, hati tidak akan pernah iri kepada orang lain. Para sufi selalu menundukkan pandangan terhadap gemerlap dunia, tetapi selalu mendongakkan hati mereka untuk meraih cahaya ilahi. Mereka tidak silau dengan kekayaan dunia, karena yang mereka cari adalah kekayaan ruh. Dan kekayaan ruh hanya bisa diperoleh oleh mereka yang terus bersyukur dalam segala keadaan, baik lapang maupun sempit. Dan inilah keindahan maqam syukur. Semakin seseorang bersyukur, semakin Allah membuka pintu rahasianya. Cahayanya akan menyelimuti hati, membuat jiwa tenang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Syukur membuat ruh menjadi lembut, ikhlas, dan penuh cinta. Pada titik inilah, ujian hidup tidak lagi dirasakan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah yang membawa seorang hamba semakin dekat kepada Tuhannya. Syukur adalah tangga menuju makom-makom berikutnya, di mana rahasia ilahi mulai terbuka sedikit demi sedikit. Makom tawakal, ketika ruh bersandar sepenuhnya kepada Allah. Setelah melewati makom sabar, ridha, dan syukur, seorang sufi akan sampai pada satu makom yang lebih tinggi, yaitu tawakal. Tawakal bukan sekadar menyerahkan hasil kepada Allah, melainkan melepaskan seluruh rasa bergantung kepada selainnya. Dalam makom tawakal, ruh tidak lagi bersandar kepada kekuatan diri, harta, jabatan, atau siapapun di dunia ini. Ia hanya bersandar kepada Allah semata. Dan inilah tingkatan di mana ruh mulai merasakan manisnya bebas dari ketergantungan kepada makhluk. Tawakal bukan berarti tidak berusaha. Para sufi tetap bekerja, tetap berikhtiar, tetap menjalankan tanggung jawab duniawi, namun bedanya mereka tidak menggantungkan hatinya pada hasil. Mereka paham bahwa tugas mereka hanya berjalan di jalan yang telah Allah sediakan, sedangkan hasil sepenuhnya berada di tangannya. Ruh yang bertawakal akan tenang dalam setiap langkahnya, sebab ia tahu bahwa apapun hasilnya, itu pasti yang terbaik menurut Allah, bukan menurut nafsunya sendiri. Makom tawakal adalah puncak keyakinan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Di makom ini, tidak ada lagi kegelisahan tentang masa depan, tidak ada lagi kecemasan tentang rezeki, dan tidak ada lagi ketakutan kehilangan sesuatu. Hati menjadi ringan, langkah menjadi tegas, sebab ruh merasa dipimpin langsung oleh Allah dalam setiap detiknya. Para sufi bahkan mengatakan, orang yang bertawakal itu seperti bayi yang berada dalam pelukan ibunya. Tenang, tanpa rasa takut, karena yakin sepenuhnya akan dipelihara dengan penuh kasih. Mengapa tawakal menjadi penting dalam perjalanan ruh? Karena banyak orang terjebak dalam kecemasan. Mereka sibuk dengan perhitungan dunia, takut tidak cukup rezeki, takut gagal, takut kehilangan. Padahal kecemasan itu muncul karena hati belum benar-benar berserah kepada Allah. Dalam makom tawakal, semua ketakutan itu sirna. Hamba menyadari dirinya hanyalah makhluk lemah yang tidak memiliki apa-apa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan ketika ruh sampai pada kesadaran itu, di sanalah ketenangan hakiki muncul. Tawakal juga melatih ruh untuk hidup di saat ini, bukan di masa lalu atau masa depan. Banyak orang menderita bukan karena masalah hari ini, melainkan karena kekhawatiran tentang hari esok. Para sufi mengajarkan, cukuplah Allah untuk hari ini, dan esok hari ketika tiba, Allah pasti akan tetap menjadi penolong. Dengan hidup di saat ini, ruh tidak terikat oleh rasa takut, tidak dibelenggu oleh kecemasan. Ia bebas, sebab Allah ada bersamanya dalam setiap tarikan napasnya. Salah satu tanda seseorang telah sampai pada makom tawakal adalah ia tidak terguncang oleh kehilangan dunia. Ketika harta diambil, ia tetap tenang. Ketika impian runtuh, ia tetap tersenyum. Sebab sandaran hidupnya bukan lagi dunia, melainkan Allah yang maha kekal. Ia sudah tidak lagi mengejar dunia, tetapi justru dunia yang datang kepadanya dengan cara-cara yang tak pernah ia sangka. Sebab Allah menjanjikan dalam firman-Nya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Dan inilah rahasia makom tawakal. Semakin seseorang bersandar kepada Allah, semakin Allah membukakan jalan-jalan rahasianya. Rezeki datang dari arah yang tak terduga, pertolongan muncul ketika semua jalan tampak tertutup.
Dan yang paling indah, ruh mulai merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya secara nyata. Bukan hanya teori, tetapi rasa yang hidup di dalam dada. Di sini, perjalanan ruh semakin dalam, cahaya mulai terang benderang. Dan bagi para sufi, inilah awal dari kebebasan sejati. Ketika ruh tak lagi takut kehilangan apapun, karena ia telah memiliki segalanya, Allah. Maqam ikhlas menghapus ego, menyisakan Allah semata. Jika maqam tawakal adalah tentang bersandar kepada Allah, maka maqam ikhlas adalah tentang melepaskan semua motif selain Allah. Disinilah ruh mulai memasuki wilayah yang lebih halus, lebih dalam, lebih tersembunyi. Ikhlas bukan sekadar melakukan amal tanpa pamrih. Ikhlas adalah ketika ruh sudah tidak lagi merasa memiliki apa-apa, tidak merasa memiliki amal, tidak merasa memiliki keinginan selain hanya Allah semata. Bahkan ibadahnya pun bukan untuk pahala, tetapi murni karena cinta. Ikhlas adalah maqam para pecinta sejati. Mereka yang ikhlas tidak pernah menghitung-hitung amalnya, tidak pernah membanggakan ibadahnya. Sebab mereka merasa apa yang dilakukan belum sebanding dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Setiap sujud mereka penuh dengan rasa malu, bukan penuh dengan rasa bangga. Mereka sadar segala amal baik yang bisa mereka lakukan, semuanya terjadi karena pertolongan Allah semata. Tidak ada satupun kebaikan yang murni dari dirinya sendiri. Maqam ikhlas sangat sulit dicapai karena ego manusia selalu ingin diakui, selalu ingin dipuji, selalu ingin mendapat balasan. Ego ingin dipuaskan. Tapi para sufi memilih jalan sunyi, berbuat tanpa berharap dipuji makhluk. Bahkan mereka sering menyembunyikan amalnya agar tidak ada yang tahu. Dalam ikhlas, ruh menjadi ringan karena ia tidak lagi terbebani oleh keinginan-keinginan duniawi. Yang ada hanya satu keinginan, bagaimana agar Allah ridha, bagaimana agar Allah senang kepada dirinya. Salah satu tanda seseorang mulai memasuki maqam ikhlas adalah ketika ia tidak peduli lagi dengan penilaian orang. Baik dipuji maupun dicaci, tidak mengubah sikapnya. Sebab yang menjadi tujuan hidupnya bukan lagi keridaan manusia, melainkan keridaan Allah. Bahkan ketika orang lain mencibir amalnya, ia tetap melakukannya dengan tenang. Dan ketika dipuji sekalipun, ia segera mengembalikan semua pujian itu kepada Allah. Karena ia sadar dirinya hanyalah alat, sedangkan pelaku sebenarnya adalah Tuhan. Ikhlas juga melahirkan satu rahasia besar. Semakin seseorang ikhlas, semakin Allah membuka pintu-pintu rahasianya. Ketika seseorang beramal dengan ikhlas, amal itu akan diterima oleh Allah, meskipun kecil. Tetapi amal yang besar sekalipun, jika ada riya dan pamrih di dalamnya, akan tertolak di sisi Allah. Para sufi mengajarkan, lebih baik amal sedikit tetapi ikhlas, daripada amal banyak tetapi dipenuhi oleh keinginan tersembunyi untuk mendapatkan pujian atau balasan dunia. Dan inilah puncak dari maqam ikhlas. Ketika seorang hamba beramal, bahkan ia pun lupa bahwa ia telah beramal. Ia tidak mengingat-ingat kebaikannya, tidak menyimpan catatan amal baiknya, karena semuanya ia kembalikan kepada Allah. Bahkan jika kelak Allah tidak memberikan apa-apa sebagai balasan, ia tetap bahagia, sebab cintanya kepada Allah bukan karena ingin sesuatu, tetapi karena Allah memang pantas dicintai. Ini adalah maqam yang sangat tinggi, hanya bisa dicapai oleh ruh yang telah terbakar oleh cinta. Pada akhirnya, maqam ikhlas akan membawa ruh semakin dekat kepada cahaya hakikat. Di maqam inilah tirai-tirai tipis antara hamba dan Tuhannya mulai tersingkap. Cahaya ilahi mulai terasa hangat dalam dada, bukan lagi sekadar konsep, tetapi menjadi rasa yang hidup. Dan disinilah perjalanan ruh mulai memasuki babak baru, babak di mana yang ada hanyalah Allah. Segala selainnya mulai sirna dari hati. Inilah maqam suci yang selalu dikejar oleh para pencinta sejati, yang rela menghapus dirinya sendiri agar yang tersisa hanya Allah semata. Maqam mahabbah, ketika ruh tenggelam dalam cinta ilahi. Setelah ruh melewati maqam ikhlas, tibalah ia pada maqam yang menjadi inti dari seluruh perjalanan sufi. Mahabbah, cinta kepada Allah. Cinta inilah yang menjadi alasan utama mengapa para sufi rela meninggalkan dunia.
rela berpisah dengan kesenangan duniawi, bahkan rela menanggung ujian berat. Cinta kepada Allah bukan cinta biasa. Ini adalah cinta yang membakar seluruh keinginan pribadi, cinta yang membuat ruh rela kehilangan segalanya, asalkan Allah tidak menjauh dari dirinya. Cinta ini bukan lagi sekadar kata, melainkan api yang menyala di dalam dada. Mahabbah membuat seorang hamba hidup dalam dua keadaan sekaligus, penuh kebahagiaan dan penuh kerinduan. Bahagia karena merasa telah menemukan tujuan hidupnya, tetapi juga rindu karena selama di dunia ini, ruh belum bisa sepenuhnya bersatu dengan sang kekasih. Para pecinta Tuhan hidup dalam keadaan syauq, kerinduan yang dalam, seperti seorang kekasih yang rindu bertemu, tetapi belum bisa berjumpa. Kerinduan inilah yang membuat mereka terus menangis dalam doa, terus sujud dalam keheningan malam, menyebut satu nama dengan penuh gemetar, Allah. Cinta kepada Allah berbeda dengan cinta kepada makhluk. Cinta kepada makhluk sering berujung luka, kecewa, atau bahkan pengkhianatan. Tapi cinta kepada Allah selalu berujung bahagia, sebab Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Bahkan ketika Allah memberi ujian yang paling pahit, di sanalah justru terkandung cinta terbesarnya. Para sufi memahami bahwa jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menguji hamba itu, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyucikan. Semakin besar cinta Allah, semakin besar pula ujian yang datang. Di maqam mahabbah, ruh mulai merasa bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini hanyalah cara Allah menunjukkan cintanya. Saat Allah memberi nikmat, itu bentuk cinta. Saat Allah mengambil sesuatu, itu juga bentuk cinta. Ketika Allah menunda doa, itu juga bentuk cinta. Sebab Allah ingin agar hambanya semakin dekat, semakin bergantung, semakin rindu. Para sufi bahkan berkata, jika tidak ada musibah, bagaimana mungkin aku bisa berlama-lama menangis di hadapan Allah? Semua berubah menjadi indah jika dipandang dari kacamata cinta. Tanda seseorang telah sampai pada maqam mahabbah adalah ketika dirinya tidak lagi mencari balasan duniawi dari amalnya. Bahkan surga pun tidak lagi menjadi tujuan utamanya. Yang ia cari hanya satu, Allah. Jika harus masuk surga, ia senang bukan karena kenikmatannya, melainkan karena bisa bertemu dengan Tuhannya. Dan jika harus masuk neraka sekalipun, ia rela, asalkan tidak dijauhkan dari Allah. Inilah cinta sejati yang membakar segala ketakutan, membungkam segala harapan duniawi. Yang ada hanya satu, Allah. Cinta juga membuat ruh rela berkorban. Para sufi tidak segan menanggung kesulitan, menahan lapar, kehilangan dunia, jika itu membuat mereka lebih dekat kepada Allah. Mereka seperti orang yang sedang mabuk cinta, yang dipikirkan hanya satu, yang dicintai. Dunia menjadi kecil, bahkan dirinya sendiri menjadi kecil. Yang besar hanyalah Allah. Mereka hidup dalam satu zikir yang terus-menerus, bukan karena kewajiban, melainkan karena kerinduan yang tidak bisa ditahan. Lidah mereka gemetar menyebut namanya, hati mereka bergetar setiap kali mendengar ayat-ayatnya. Dan inilah puncak maqam mahabbah, ketika ruh telah tenggelam dalam cinta kepada Allah, seluruh kehidupannya berubah menjadi ibadah. Tidak ada lagi perbuatan sia-sia, nafasnya adalah zikir, langkahnya adalah ketaatan, bahkan tidurnya pun menjadi ibadah, karena hatinya selalu bersama Allah. Di titik inilah ruh mulai bersinar terang. Cahaya ilahi memancar dari dalam dirinya, bukan hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga menerangi orang-orang di sekitarnya. Inilah maqam para kekasih Allah, yang hidupnya dipenuhi oleh satu rasa, cinta yang tak pernah padam. Maqam ma'rifat, saat ruh mengenali Allah dengan kedalaman hati. Setelah ruh melewati maqam-maqam cinta, tibalah ia pada maqam yang menjadi puncak pengetahuan spiritual, ma'rifat. Ma'rifat bukan sekadar tahu tentang Allah, bukan sekadar membaca ayat-ayatnya, bukan pula sekadar menghafal nama-namanya. Ma'rifat adalah ketika ruh mengenali Allah melalui cahaya di dalam hatinya sendiri. Pada maqam ini, pengetahuan tentang Allah bukan lagi datang dari buku atau ceramah, melainkan datang langsung dari rasa yang hidup di dalam dada. Para sufi menyebutnya sebagai zauq, rasa ruhani yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah mencapainya.
Ma'rifat adalah titik di mana tirai-tirai penghalang antara hamba dan Tuhannya mulai disingkapkan. Bukan berarti seseorang bisa melihat Allah dengan mata kepala, tetapi ruhnya mulai menyaksikan tanda-tanda kehadiran Allah di mana-mana. Di setiap daun yang jatuh, ia melihat kuasanya. Di setiap musibah, ia melihat kasih sayangnya. Di setiap peristiwa hidup, ia menyaksikan hikmahnya. Ruh yang telah sampai pada ma'rifat akan selalu merasa ditemani, tidak pernah merasa sendiri, sebab ia sadar Allah selalu bersamanya dalam setiap detik kehidupannya. Ma'rifat melahirkan ketenangan yang luar biasa. Orang-orang yang telah sampai di makom ini tidak akan lagi terguncang oleh dunia. Mereka tidak lagi berlari mengejar dunia, juga tidak lagi lari dari dunia. Mereka berdiri tegak di tengah kehidupan, tenang, seimbang, sebab hatinya sudah penuh dengan pengetahuan tentang siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ia tahu dirinya hanyalah hamba kecil yang hidup dalam genggaman kasih sayang Allah yang tak terbatas. Dalam makom ma'rifat, ruh juga mulai memahami rahasia di balik takdir-takdir yang selama ini sulit diterima. Yang dahulu tampak sebagai musibah, kini terlihat sebagai anugerah. Yang dahulu tampak sebagai kehilangan, kini dipandang sebagai pemberian. Ma'rifat membuat mata batin seseorang terbuka, bukan dengan ilmu biasa, melainkan dengan cahaya yang Allah pancarkan langsung ke dalam hatinya. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai ilmu laduni. Ilmu yang datang bukan dari luar, tetapi dari dalam. Tanda seseorang telah sampai pada makom ma'rifat adalah ketika ia lebih sibuk melihat kekurangan dirinya daripada kesalahan orang lain. Semakin dalam ma'rifatnya kepada Allah, semakin besar rasa malu yang tumbuh dalam dirinya. Ia merasa kecil di hadapan Allah, merasa tidak pantas, merasa belum berbuat apa-apa, meskipun orang-orang di sekitarnya memujinya sebagai orang alim atau suci. Para wali Allah bahkan seringkali merasa dirinya penuh dosa, bukan karena mereka berdosa, tetapi karena mereka melihat keagungan Allah yang begitu besar, sedangkan amal mereka terasa sangat kecil. Ma'rifat juga melahirkan kelembutan akhlak. Orang yang telah ma'rifat tidak akan kasar dalam berbicara, tidak akan merendahkan orang lain, karena hatinya telah dipenuhi oleh kasih sayang Allah. Ia menyayangi makhluk bukan karena dunia, tetapi karena melihat makhluk sebagai ciptaan Allah yang harus diperlakukan dengan lembut. Dalam dirinya ada keseimbangan antara rasa takut kepada kebesaran Allah dan rasa cinta kepada rahmat-Nya. Ia selalu merasa berada di hadapan Allah dalam setiap detiknya, dan inilah rahasia terbesar maqam ma'rifat. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin besar rasa cintanya, semakin kuat rasa takutnya, semakin lembut akhlaknya, semakin tenang hatinya. Ruh yang telah sampai pada maqam ma'rifat tidak akan pernah merasa putus asa, sebab ia tahu bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari dosanya. Ia juga tidak akan sombong dengan amalnya, sebab ia tahu semua itu hanyalah anugerah dari Allah semata. Di maqam ini, ruh telah menemukan sumber kebahagiaan sejati, mengenal Allah dengan kedalaman hati, bukan sekadar dengan lisan. Fana dan baqa, saat ruh melebur dalam cahaya ilahi. Perjalanan panjang ruh dalam menempuh maqam demi maqam akhirnya membawa seorang hamba pada puncak tertinggi dalam dunia tasawuf, fana dan baqa. Fana artinya lebur, lenyapnya diri, sirnanya ego, musnahnya rasa aku. Sedangkan baqa adalah kekal dalam Allah, hidup bersama Allah, bukan secara fisik melainkan secara batin. Fana bukan berarti ruh berhenti hidup, tetapi ruh berhenti menganggap dirinya sebagai pusat kehidupan. Yang ada hanyalah Allah. Yang berbicara hanyalah Allah. Yang bergerak hanyalah Allah. Semua selain Allah menjadi tak berarti lagi. Para sufi sering menyebut maqam fana ini sebagai maqam tidak ada lagi aku di hadapanmu ya Allah. Ini adalah puncak kehancuran ego, puncak pembakaran seluruh keinginan selain Allah. Ruh yang telah fana tidak lagi merasa memiliki apapun, bahkan dirinya sendiri. Segala amal, segala ibadah, segala kebaikan, semuanya dihapus, dilebur, dicampakkan kecuali satu, Allah. Maka ketika seorang sufi sampai pada maqam ini, ia menjadi pribadi yang sangat tenang, sangat sederhana, sangat tidak menonjol. Karena ia telah selesai dengan dirinya sendiri. Namun fana bukan tujuan akhir. Setelah fana, datanglah maqam baqa, hidup dalam kekekalan Allah.
Ruh yang telah melewati fana kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah, tetapi dengan keadaan yang berbeda. Jika sebelumnya ia merasa hidup dengan kekuatannya sendiri, kini ia hidup dengan kekuatan Allah. Jika sebelumnya ia berbicara atas nama dirinya, kini ia berbicara atas nama Allah. Bukan dalam arti mengaku sebagai Tuhan, tetapi dalam arti bahwa setiap langkah, gerak, dan napasnya dipenuhi oleh kesadaran ilahiyah yang sangat dalam. Inilah yang dimaksud oleh para sufi dengan kalimat mati sebelum mati. Ruhnya telah mati dari dunia sebelum jasadnya mati. Dunia tidak lagi punya tempat dalam hatinya. Ia tetap hidup di tengah masyarakat, tetap bekerja, tetap makan dan minum, tetapi jiwanya telah bersama Allah setiap saat. Ia bukan lagi dirinya sendiri, tetapi dirinya telah menjadi saluran bagi kehendak Allah di muka bumi. Maka tak heran, para wali Allah memiliki akhlak yang luar biasa lembut, bijaksana, dan penuh cinta. Sebab mereka sudah tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Allah. Fana dan baka adalah dua sisi dari satu mata uang. Fana adalah lenyapnya diri, baka adalah munculnya kehidupan baru bersama Allah. Dan hanya mereka yang telah melewati seluruh makom sebelumnya, sabar, ridha, syukur, tawakal, ikhlas, mahabbah, dan ma'rifat, yang akan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke makom fana dan baka. Ini bukan makom yang bisa dicapai dengan ambisi. Ini adalah makom anugerah. Allah memilih siapa saja yang dikehendakinya untuk diberi pengalaman fana dan baka. Dan tanda-tanda mereka adalah rendah hati, penuh kasih, tidak sombong, dan hidup sepenuhnya untuk kebaikan makhluk. Mereka yang telah mencapai makom ini, hidupnya menjadi cermin bagi orang-orang di sekitarnya. Setiap kata-katanya menenangkan, setiap senyumnya menyejukkan, setiap tindakannya membawa kebaikan. Mereka bukan hanya menjadi hamba Allah, tetapi juga menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebab ruh yang telah menyatu dengan cahaya ilahi akan memancarkan kedamaian kemanapun ia pergi. Inilah mengapa para wali Allah selalu dikenang, bahkan setelah jasad mereka meninggal. Karena cahaya rohani mereka tetap hidup, menyinari generasi demi generasi. Dan puncaknya, fana dan baka akan membawa ruh kepada kebersatuan hakiki dengan Allah. Bukan bersatu dalam arti zat, tetapi bersatu dalam kehendak, bersatu dalam cinta. Mereka menjadi hamba sejati yang hidup hanya untuk Allah. Mereka telah sampai pada maqam Abdullah, hamba Allah yang hakiki. Tiada lagi ambisi dunia, tiada lagi rasa memiliki atas apapun, kecuali hanya ingin mencintai Allah tanpa syarat. Inilah maqam para kekasih Allah yang sejati, maqam yang menjadi puncak dari semua perjalanan ruhani. Dan disinilah akhir dari perjalanan panjang ruh menuju cahaya ilahi. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, penuh luka, penuh tangis, penuh kehilangan. Tapi di setiap luka itu ada cahaya, di setiap tangis itu ada keindahan, di setiap kehilangan itu ada Allah yang menunggu di ujung jalan. Tasawuf bukan hanya tentang ilmu, tetapi tentang bagaimana kita pulang kepada Allah, membawa ruh kita yang dulu suci, kembali kepadanya dengan keadaan lebih indah, lebih bersih, lebih bercahaya. Para sufi selalu mengajarkan, hidup ini bukan untuk dunia, hidup ini adalah perjalanan pulang. Dan bagi mereka yang berani menempuh perjalanan ini, akan ada hadiah yang sangat agung. Bertemu dengan Allah bukan sekadar di surga, tapi di dalam hati mereka sendiri, bahkan sejak di dunia. Disitulah ruh akan menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tak tergantung pada dunia, tak tergantung pada siapapun, karena satu-satunya yang ada hanyalah Allah, Sang Maha Cinta, Sang Pemilik segala cahaya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menempuh jalan ini, setahap demi setahap, makom demi makom, hingga kelak ruh kita kembali dalam keadaan diterima oleh Allah, dipeluk oleh cahayanya, disambut oleh senyumannya, dan dipanggil oleh suara yang paling indah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah akhir dari perjalanan, bukan akhir dari cerita. Karena sesungguhnya bersama Allah tidak ada akhir, yang ada hanyalah keabadian dalam cinta.